Nah, ini udah masuk semuanya ya? Udah? Udah, nah silakan untuk KM berdoa dulu ya. Berdoa dulu. Beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini Bapak mau minta dulu ke KM ya, di absen dulu. Suaranya yang keras ya. Yang di absen nanti acungkan tangannya, jangan dulu dinyalain semuanya, jangan dulu. Oh 9B ini 9B-nya. Udah. Ya, sok acungkan tangan yang di absen. Alfreya, Alsya, Andini, Andita, Ajkas, Bayu, Desti, Destia, Fauji, Helda, Udah, ini yang tidak masuk sekolahnya ada 3 orang ya. Siapa ini? Lukiana ini siapa? Lukman, terus siapa nih? Raihan, Bayu. Ini Alpa ya? Apa ini? Alpa, gak ada keterangan. Nah, ini yang tidak hadir Alpa, untuk kalian harus ada keterangan ya kalau gak ada, kalau tidak masuk sekolah. Kalau misalkan kalian sakit, nanti biasanya sama guru atau sama wali kelas itu dan sama teman-teman biasanya didoakan dulu ya, didoakan semoga nanti lekas sembuh. Nah, kemudian kalau yang tidak ada keterangannya, nah ini seperti contohnya Alpa ya, kalau misalkan Alpanya karena malas, nah kita doakan juga ya, semoga teman-teman kalian ini yang misalkan malas disemangatkan ya untuk belajarnya. Amin. Nah, di depan itu ada foto ya, foto seperti itu. Apa yang ada dalam pikiran kalian? Atau apakah ada tidak kalian yang sekolahnya seperti ini? Kalau ke sekolahnya ada gak? Gak ada ya. Nah, kalau gak ada, apa yang bisa diambil hikmahnya? Harus bersyukur ya, bahwa kalian ini tidak ada yang sekolahnya sampai sebegitu ya. Coba kalau misalkan ada yang sekolahnya sampai gitu harus menyeberangi sungai. Ada juga foto yang lain misalkan ya, foto SD, dan di sini juga ada foto yang lainnya juga ini. Nah, seperti ini, anak SD untuk menuju ke sekolah sampai perjuangannya seperti ini. Perjuangannya ya. Kalau misalkan orang tuanya ini pasti merasa risih itu ya. Merasa risih, tetapi karena ada semangat di siswa tersebut untuk ke sekolah dan untuk mendapatkan ilmu dari sekolah. Jadi untuk yang hadir sekarang di sini ya, ini sudah ada semangatnya ya. Tinggal kalian itu tingkatkan semangatnya, terutama kelas 3 ini akan menghadapi nanti kalian masuk ke SMA atau SMK. Jadi kalau nanti kalian semangat, kemudian kalian itu untuk tingkat semangatnya sangat tinggi, maka insya Allah sekolah yang kalian inginkan atau harapkan itu nanti akan tercapai ya. Nah, kemudian waktu minggu yang lalu kalian itu sudah diajarkan materi apa? Browser ya. Contoh browser itu contohnya apa? Coba cung, siapa yang tahu contoh program browser? Apa? Internet Explorer, apa lagi?
Miozolia Forifok. Selain itu dipelajari apa lagi? Dipelajari apa lagi? Kelebihan dan kekurangan program browser ya. Nah, jadi itu materi yang sudah kita pelajari minggu lalu. Nah, kita akan masuk ke materi baru. Nah, silakan kalian dikeluarkan ya untuk buku paketnya, buku paket, kemudian buku modul. Jangan lupa ya untuk buku catatannya. Ini kamu nggak bawa bukunya ini? Keluarin bukunya ya. Nah, materi yang akan kita pelajari sekarang ini yaitu sistem komputer. Jadi untuk pelajaran yang akan kalian pelajari ya, yaitu sistem komputer. Apa sistem komputer itu? Nah, pernah gak kalian mendengar sistem selain sistem komputer? Istilah sistem itu ya, selain dalam komputer, dalam kata apa lagi sistem itu? Oh, dalam biologi ada gak istilah sistem? Sistem pencernaan, pernah kalian dengar gak? Sistem pencernaan, terus sistem apa lagi? Sistem reproduksi, terus apa lagi? Hah? Sistem pernapasan. Kalau dalam pelajaran yang lain ada gak istilah sistem? Apa? Kalau misalkan waktu 17 Agustusan supaya suaranya keras, nah itu harus menggunakan apa? Sound system ya. Betul, sound system. Nah, jadi kalau begitu apa yang disebut dengan sistem itu? Kalau kalian lihat sound system itu ada speakernya, ada mic-nya, ada powernya ya. Nah, jadi ada komponen-komponen yang terpisah dan itu disatukan. Makanya itu disebut dengan sistem. Nah, kembali ke komputer ya. Cung, yang punya komputer di rumah ada gak? Punya? Komputernya jenis apa? Seperti ini bukan? Bukan, laptop, notebook. Oh, all in one ya. Kalau itu namanya all in one. Kalau yang ini namanya apa? PC ya, PC, personal computer. Kalau yang itu di depan namanya apa yang punya Bapak itu? Laptop ya. Ada yang minggu kemarin mah. Siapa yang punya komputer, Cung? Pak Cung kayak apa jenis komputernya? Yang kayak TV-nya aja. TV ya, padahal itu namanya monitor yang kayak TV-nya aja. Kalau mouse-nya ada gak? Nggak ada. Kalau keyboard-nya ada gak? Ada. Jadi kamu punya apanya saja? Punya TV-nya aja. Artinya punya monitornya saja. Bisa disebut sistem komputer? Tidak. Tidak ya. Karena hanya satu yang punyanya. Atau kalian punya keyboard-nya saja. Disebut sistem komputer? Tidak. Pak Abdi gak ada komputer, tapi mau senang hungkul. Masuk tidak? Enggak ya? Nah, kalau yang ini, ada yang tahu gak namanya ini apa? CPU, betul ya? Pak Abdi punya komputer, tapi hanya CPU-nya saja disebut sistem? Tidak? Tidak ya? Pak Abdi meser komputer, anyar keneh, tapi tidak ada programnya, disebut sistem komputer? Tidak? Tidak. Jadi harus lengkap ya. Karena di dalam sistem komputer itu ada perangkat lunaknya, ada perangkat kerasnya, ada orang yang mengoperasikannya. Komputernya ada perangkat lunaknya lengkap sampai game yang paling terbaru, tetapi tidak bisa mengoperasikannya. Bisa disebut sistem tidak? Tidak bisa. Jadi harus lengkap. Orang tua kalian punya mobil. Mobilnya baru, ada bensinnya, ada kuncinya, tetapi itu bisa nyupiran anak. Bisa tidak dioperasikan? Pak bisa cenitah we ke batur.
Masa harus seperti itu terus ya? Nah, kalau dalam komputer tidak bisa seperti itu. Jadi kalau kalian misalkan jadi sekretaris ya di sebuah perusahaan, kemudian ditanggungjawabkan untuk mengolah data, nggak usah ditahwe ke batur terus. Dagoan we nya tinggal dipecat gitu. Jadi harus bisa ya. Nah, jadi apa yang disebut dengan sistem komputer itu? Nah, kita langsung masuk ke pembahasannya. Nah, di sini lihat ke sana kalau sekarang ya. Nah, apakah ini disebut dengan sistem komputer? Bukan ya, karena ini disebut dengan apa kayak ini? Monitor ya. Apakah ini disebut dengan sistem komputer? Ah, ini mah bukan, mouse. Nah, ini baru yang disebut dengan sistem komputer. Kenapa? Karena di sini ada komputernya, ada programnya. Anggaplah di sini komputernya itu sudah nyala ya. Kemudian ada keyboardnya, ada mouse-nya, ada orang yang mengoperasikannya. Nah, ini lengkap ya, disebut dengan sistem komputer. Jadi, apa definisi sistem komputer itu? Bacakan oleh kelompok 1, ketuanya siapa? Yang keras bacakan. Sistem komputer adalah kumpulan perangkat-perangkat komputer yang saling berhubungan dan berinteraksi satu sama lain untuk melakukan proses pengolahan data sehingga dapat menghasilkan informasi yang diharapkan oleh penggunanya. Nah, itu yang disebut dengan sistem komputer ya definisinya. Jadi antara perangkat yang satu dengan perangkat yang lain saling berhubungan. Kalau kalian misalkan cabutan, keyboardnya, mouse-nya dicabutan, CPU-nya dicabutan, bisa dioperasikan tidak? Nggak bisa ya. Jadi saling berhubungan antara komponen yang satu dengan komponen yang lain. Karena itu harus komplit ya di dalam perangkat komputer tersebut. Nah, kemudian lanjut. Nah, ini definisi dari sistem komputer. Nah, sistem komputer itu dibagi menjadi 3 kelompok. Yang pertama disebut dengan hardware ya, bahasa Indonesia, bahasa Inggris, bahasa Jawa itu hardware. Bahasa Indonesianya apa? Perangkat keras. Kalau software, kalau brainware, apa brainware itu? Brain itu apa? Brain itu otak ya, wire itu perangkat otaknya atau orang yang mengoperasikannya. Hardware juga dibagi-bagi lagi. Ada yang disebut alat input device ya, ada alat proses, ada alat output, ada alat storage. Nah, itu yang termasuk ke dalam hardware. Yang termasuk ke dalam software, operating system, aplikasi software, ada utility software. Brainware, programmer, sistem analis, administrator, operator. Sebetulnya masih banyak ya. Kalau Bapak itu ditulis semuanya, itu bisa sampai 2 lembar, 3 lembar ya kalau dalam satu buku. Karena kita dibatasi untuk tahapan materi SMP. Nah, yang akan Bapak dibahas sekarang itu yaitu mengenai hardware ya, yaitu perangkat keras komputer. Coba bacakan kelompok 4 ketuanya. Bacakan yang keras apa hardware itu? Hardware atau perangkat keras adalah bagian komputer yang bisa kita lihat wujud fisiknya. Hardware komputer tersusun dari komponen-komponen elektronika dan mekanis yang dirakit membentuk modul-modul yang diberi nama sesuai dengan fungsinya. Ini kelompok 1 mana? Ketuanya siapa? Ini. Ada masalah gak? Nggak ada, Pak. Gak ada. Ada yang tanyakan gak? Gak ada. Ini lengkap gak ini? Lengkap gak anggotanya? Nggak, Pak, itu nggak kebagian satu bulan. Kebagian apa? Hah? Soal tadi datanya. Siapa? Soal saya ini. Ya udah gak apa-apa di ujung juga ya. Nanti dikasih tugas aja. Dikasih bagi kalau itunya ya tugas. Kelompok 2 mana kelompok 2? Ketuanya siapa? Ini ketuanya? Ini wakil. Wakil siapa wakil? Wakil. Hadir gak semuanya ini? Siapa? Ada yang ditanyakan gak? Pak, kalau yang ini gimana, Pak? Yang ini. Itu coba apa itunya tulisannya? Real stroke.
Stock and secondary store. Ah, tanya ini di Google ya. Tampil gitu ya. Ini namanya apa, Pak? Tunggu dulu. Ini sampai sini. Itu coba cari di sana. Ada gitu itu coba itu geser. Hei, geser ke gambar, geser ke bawah. Nah. Itu ya. Coba yang ini. Apa ini? Itu namanya apa coba? Lihat buku paket ada gak yang sama dengan itu? Jadi jangan terus semuanya ke Bapak, coba didiskusikan dulu dengan teman-teman ya. Kalau mentok, tanyain ke Mbak Google-nya. Kelompok 3 mana ketuanya? Yang ini lengkap gak anggotanya? Siapa yang gak? Raihan. Ada masalah gak? Namanya yang suka ada di supermarket, minimarket kalau kalian mau bayar. Ditanya di itu ya, di Google-nya. Biasa yang untuk mendeteksi harga kalau mau melakukan pembayaran ya. Ada gak kalau ada di buku paketnya? Nah, kalian cari di internet ya. Kelompok 4 mana? 4. Oh itu. Ini kelompok berapa ini? 6. Ketuanya siapa? Sudah dibagi-bagi belum tugasnya? Nanti kalau kalian sudah ketemu semuanya boleh didiskusikannya di bawah di sini ditulis semuanya ya. Ini anggotanya lengkap gak? Anggotanya lengkap gak? Lengkap. Nah itu ada ya tuh. Ya contoh-contohnya itu. Ini kelompok berapa ini? 5. Ketuanya siapa? Oh ketuanya yang itu. Anggotanya hadir gak semuanya? Hadir. Udah dibagi-bagi belum? Udah bagi-bagi. Ini kelompok 4 ini. Iya Pak. Apa yang tadi mau ditanyain? Yang mana? Ada semua sih Pak. Cuman Ada. ini Namanya. Nah, kalian ditulis di dalam komputernya, di dalam itunya alat-alat input gitu ya. Atau nanti kalian cari lagi alat-alat output. Coba contoh alat input komputer, coba. Contoh alat input komputer. Oke, enter ya. Enter aja, enter. Diklik coba gambar yang dikliknya. Gambar gak? Nah, itu ya. Nah, coba ada gak di sana yang sama? Terus ke bawahin geser. Terus. Ada yang sama gak? yang tengah contohnya. Ada gak yang sama gak? Masa gak ada kan? Kalau Bapak kelihatan tuh, coba diklik itu. Apa namanya itu? Nah, coba diklik itunya, materinya diklik lagi. Hah? Nah, ini dalam bentuk PDF ya. Nah, coba namanya apa? Nah, ada. Ini kelompok berapa ini? Untuk kelompok berapa ini? Kelompok berapa? 5. Kelompok 5. Nah, yang tadi juga ada yang nanyain ya. Padahal lebih komplit. Coba ada gak di sana? Ditanyain contoh alat input komputer ya. Alat input komputer. Nah itu semuanya barcode ya semuanya tuh. Alat input komputer. Nah, coba cari ke bawah ada yang sama gak?
Jangan cari yang itu ya. Coba gambar yang satu aja itu di kelas dulu. Terus cari ke bawah terus geser. Terus geser ke bawah. Terus ya. Bapak, ini tadi tulis perbedaan sama itunya. Itunya aja, contohnya aja Pak, ya. Contoh alat. Oh, itu ada gak itu? Coba diklik. Klik dulu, tunggu dulu. Klik ya. Diklik itunya. Teorinya diklik ya. Itunya klik. Diklik itunya. Alamatnya diklik yang itu. Sok diklik ya. Coba diklik. Apa cara namanya? Namanya naon? Ke bawahin. Terus ke bawahin. Ada gambarnya gak? Nah, terus. Nanti di bawah ada gambarnya. Hah? Ya semuanya. Tapi nanti bagi-bagi ya. Bagi-bagi kemudian dikumpulin. Disatuin untuk tugasnya. Mana coba? Apa? Hah? Nah itu sama dengan yang itu tuh, tanyain. Apa? Kan kita teh diisiin nih ini. Nah kan dibagi-bagi ya. Nanti semua kelompok harus nulis semuanya. Nulis, kan? Iya semuanya. Kalau ini bagian si A, ini bagian si B, bagian si C. Nanti si A lihat ke ini ya, si B paham ya? Ya, Pak, ini contohnya misalkan contoh primary storage-nya ada 4. Berarti ini yang 4, ini yang 4 itu. Tuh di tempat, memang ada 4. Misal. Oh ya boleh ada 4, boleh tulis 4 Misalkan deh. di sini, terus ini misalkan di sini primer, yang di sini Sama ya, udah ya satuin aja Wak, ya. Primer dan apa itu? Primer, storage dan sekunder. Primer, sekunder satuin aja di sini ya. Nanti kalau untuk mendiskusikan kalian sambil duduk di bawah ya. Tapi kalau di tukar juga boleh ya. Yang bonus itu sambil didiskusikan di bawah.
7 menit lagi ya. Ini kelompok berapa ini? Kelompok 1. Coba Pak mau melihatnya kelompok yang lain. Yang ini kelompok berapa ini? Kelompok 2 ya. Kelompok 3 di sini aja di atas kelompok 3 mah. Yang ini kelompok berapa ini? 6 ya. Terus yang ini kelompok 4. Ini kelompok 4. Kelompok 5 yang sudah selesai tadi kelompok berapa? 4. Kelompok 4. Nah, dikepapain ya. Yang sudah ditarap dulu yang ketuanya aja apa yang anggotanya. Yang ketuanya sama apa ke sini? Ada satu ya nanti ya. Udah ditarap belum ke anggotanya? Tarap dulu semuanya. Jadi anggotanya harus selesai semuanya. Kalau sudah sama apa yang sudah ke sini ya. Waktunya sudah habis ya. Ini kelompok berapa ini? Sekarang tanggal 3 ya, tanggal 3. Tanggal berapa ini? 22. Mulainya 87 plus 10. Nah, nanti kamu presentasikan mau yang mana? Nah, ini. Yang lain dengarkan ya. Udah silakan. Perkenalkan, kami dari kelompok 4. Saya di sini akan menjelaskan tentang mouse dan scanner. Mouse fungsinya adalah mengontrol kursor dalam antar pengguna grafis seperti mengarahkan, memindahkan, dan memilih teks icon file dan folder dari layar monitor. Sedangkan scanner fungsinya menyalin berkas, pendokumen pengelola berkas, dan pengaman berkas. Sekian dari saya, ada pertanyaan? Yang lain ada gak? Tidak. Sama gak tuh untuk aksinya? Sama gak? Sama, kalau sama berarti tidak ada tambahan ya. Nah, silakan ditutup. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang di paraf yang kedua sama Bapak siapa tadi? Ngacung, tadi yang di paraf sama Bapak yang kedua 86 siapa? Yang 86 85 tadi. Yang kedua ya, yang kedua di paraf siapa? 85, yang 86 siapa? Oh, yang berdiri ya. Presentasikan. Yang sudah mah jangan dipresentasikan lagi. Yang belum ya. Silakan yang lain dengerin dulu yang lain. Nanti kalau ada yang bertanya, berarti kalau yang bertanya kemudian kalian nambahin, nah itu kalian tuh punya nilai plus ya. Sok silakan. Selamat pagi semuanya. Di sini saya dari kelompok 5 ingin menjelaskan tentang barcode scanner. Barcode scanner tersebut berguna sebagai memindai simbol, menangkap dan merubah kode bar menjadi data elektrik lalu mengirimnya ke komputer dengan format data yang sederhana. Lalu ada prosesor Intel. Prosesor Intel merupakan proses akan memproses segala bentuk informasi yang dimiliki oleh komputer dan juga memproses informasi yang dimasukkan ke dalam komputer. Sekian dari saya. Terima kasih. Ada yang ditanyakan? Ada yang ditanyakan nggak? Nggak ada. Jawabannya sama nggak? Tidak. Tidak. Gak ada yang sama. Siapa yang nggak sama? Nah, kalau yang nggak sama, nah, kalau yang lain, siapa yang setuju dengan hasil temuan kelompok itu? Cung. Tadi untuk apa? Untuk prosesornya sama tak? Kelompok yang lain sama nggak? Tidak. Coba kalau yang itu apa? Berguna untuk menyimpan seluruh informasi terkait suatu produk ataupun sebagai yang sudah diberikan label barcode umumnya. Barcode akan menyimpan seluruh informasi tentang tanggal kadaluarsa. Nah, kemudian sekarang kalian itu mengerjakan evaluasinya. Buka ya, buka untuk ininya.
Nah, ini nanti kalian buka internet di sini ya. Yang belum di hektar dulu ya, di hektar. Di hektar simpan di sana dulu simpan. Buka ya. Kemudian di sini kalau kalian di sini di address bar ketik ya bit.ly ya, bit.ly garis miring. Nah, ini alamatnya tes kelas 9B SMI. Tes kelas 9B SMI. Kalau sudah kalian enter ya. Nah, nanti akan tampil seperti ini. Nama lengkap. Nah, kalian tinggal dipilih saja ya namanya, kemudian klik, langsung kalian dijawab isinya. Nah, silakan kerjakan ya. Waktunya diberi waktu 10 menit. Tidak boleh lihat buku ya. Tidak boleh lihat buku. Karena ini evaluasi. Alamatnya ini ya, alamatnya nih. Alamatnya tes kelas 9B SMI. Kalau kalian merasa kesulitan, kalian coba dilihat untuk temannya ya. Temannya harus ngasih tahu. Harus diketik, harus lengkap. Beri 2. Oh, lihat alamatnya dulu itu. Oh, 9B SMI. SMI antar. Garis miring bukan itu ya, garis miring. Ya itu, coba diantar. Ini garis miring ya, garis miring bit.ly garis miring tes kelas 9B SMI antar. Nah, ini sudah masuk. Ya, silakan yang sudah masuk kerjain. Kamu dikliknya di sini, dikliknya di sini. Tahunnya, tanggal, bulan, hari Ahmad, jam baru klik oke. Nanti masuk lagi. Di atas. Ini pakai SPI ya. Pakai SPI, nah ini sudah ya. Bit.ly di atas di sana. Aku baliknya di sini. Yang lain kasih tahu ya. Itu bukan di sana, di sini ketiknya, di sini. Di address bar. Ini udah nyala ya, silakan dikirim. Apalagi yang belum nyala jalan sini. Mau lihat jalan sini, ini sudah tampil. Tunggu dulu. Ini masih. Ini kamu ngetiknya bukan di sana ya, di sini ngetiknya. Nah, di address ya, itu ada hapus. Tunggu dulu. Tunggu dulu. Kamu ngetiknya di sini. Di sini ngetiknya. Kalau sudah di close ya, masuk lagi. Tunggu dulu. Kamu ngetiknya di sini, diketik ulang ya. Bukan di sana, di atas, di sini, di address bar. Ah, itu ya. Tunggu dulu, ini. Kamu ngetiknya bukan di pencarian, tetapi di sini, di address bar di sini, ta. Di sini ya. Yang ini belum ya. Ini juga sama di address bar ketiknya di sini. Jangan yang sudah ada kalau diklik itu pasti tampilannya akan beda ya. Kalian harus diketik ulang lagi aja. Kenapa? Jangan lihat buku. Kalian lagi dievaluasi ini ya. Diklik aja salah satunya. Ketik di atas ya, dan di sana. Kamu diketiknya bukan di sini, tapi diketiknya di sini di atas ya.
Nah, di sana diketik, bukan dipilih. Kalau dipilih gitu pasti pilihnya akan sama seperti tadi. Diketik ulang ya. Walaupun menampilkan tulisan yang sama, tetapi tetap saja kalian itu harus diketik ulang ya. Jangan pakai spasi. bit.ly garis miring kelas. Diketik aja. Kalau sudah ada di bawah jangan dipilih yang di bawah ya. Tetap aja. Kalau sudah kirim ya. Kalau sudah kirim. Masih ada yang bermasalah? Apa? Kalau kalian masih error, bisa itu ikutan di yang sudah ya. 9B. 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 Error. Dulu ya. Itu tadi siapa yang sudah? Siapa yang sudah itu udah? Udah. Nah itu yang mau error nanti kalian di itu di yang sudah aja. Tunggu dulu. Mana tadi tes dilakukan? Oh ini ya yang sudah ini ya. Yang sudah dikeluarin aja yang sudah. Nah ini hasilnya ya. Hasilnya ini. Nah ini nilainya ini ya. Nilainya yang sebelah ini yang sebelah kiri. Nah, sekarang siapa yang bisa menyimpulkan apa yang kalian pelajari hari ini? Dong, siapa yang bisa menyimpulkan apa yang kalian pelajari hari ini?
Apa yang kalian pelajari hari ini? Tuh. Nah, soal itu apa? Dari perangkat keras komputer dan jenis-jenis perangkat keras komputer. Nah, ya, tapi yang lain ada yang bisa menambahkan kesimpulannya? Yang tadi pelajari hari ini? Tadi pelajari barusan apa? Nah, ada kan? Nah, coba ya, dengarkan. Jadi yang telah kita pelajari hari ini, kalian itu telah mengetahui sistem komputer, di antaranya perangkat keras komputer. Nah, apa saja perangkat keras komputer? Nah, tadi sudah dibahas ya. Tinggal nanti kita ditambah dengan perangkat lunak dan brainware ya, atau orang yang mengoperasikannya. Nah, jadi materi brainware dan apa tadi perangkat lunak komputernya, nah kita akan dipelajari minggu depan. Nah, mudah-mudahan materi yang sekarang kalian pelajari bisa menjadi ilmu yang baru kalian ya. Kemudian nanti kalian yang masih nilainya kecil, evaluasinya silakan kalian nanti untuk diapakan lagi, dan boleh kalian nanti melakukan perbaikan ya di rumah. Dan untuk alamatnya ini jangan lupa ya, alamatnya ini alamatnya. Ini sebagai evaluasinya, dan nanti itu harus masuknya ke lembar nilai, di dalam lembar nilai di ketua. Mudah-mudahan kita minggu depan bisa ketemu lagi dan disehatkan selalu ya. Silakan untuk disiapkan KM. Siap. Baca doa dalam hati, mulai. Selesai. Beri salam. Assalamualaikum.